Oke, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materinya. Jadi yang bab 1 ini baru bab 1 ya. Kita ada 4 bab yang perlu dipelajari. Kemudian di bab 2 kita akan pelajari fungsi vektor dengan variabel real. Jadi lanjutannya yang sebelumnya ya. Pertama kita mulai dari persamaan parametrik garis. Jadi kalau di mana di geometri analitik ya, kalau di geometri analitik kita punya persamaan garis ya, persamaan garis kalau di R2 ya, di dimensi 2 itu dituliskan sebagai AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Ini kalau di mana? Di dimensi 2 tapi ya. Kalau di dimensi 3 persamaan garisnya itu bisa dituliskan seperti ini. X min X1 per sama dengan 1 per B sama dengan Z min Z1 per C ya. Nah, atau bisa dituliskan dalam bentuk apa? Parametrik ya. Jadi X sama dengan X1 plus AT, Y sama dengan Y1 plus BT, kemudian Z sama dengan Z1 plus CT. Ini kalau yang masih ingat di materinya geometri analitik ya. Jadi kan garis itu ada garis di dimensi 2 dan dimensi 3. Jadi kalau di dimensi 2 dia dituliskannya seperti ini atau yang paling umum dituliskannya sebagai Y sama dengan MX plus C ya. Nah, kalau di dimensi 3 dituliskannya seperti ini ya. Atau dalam bentuk parametrik ini bentuk simetris ya. Jadi kalau bentuk parametrik itu yang ini dia. Nah, ini akan sama dia itu seperti ini. Nah, jadi kalau dilihat mirip dia bentuknya ya. Mirip ya. Jadi X1 plus KU1. Jadi K-nya ini parameternya. Kalau yang ini T berarti ya. Plus A1, X2 sama dengan KU2 plus A2, X3 sama dengan KU3 plus A3. Nah, di mana kalau di geometri analitik kita tidak mengenalnya sebagai suatu vektor, di sini kita bentuk parametriknya ini kita nyatakan dalam bentuk vektor, yaitu kalau dituliskan dalam bentuk vektornya adalah sebagai X sama dengan KU plus A. Gitu ya. Apa X-nya, apa U, apa A-nya. Jadi X-nya ini adalah garisnya, ya. Kemudian A-nya itu adalah suatu titik, ya, suatu titik, vektor titik yang dilalui oleh X. Kemudian U-nya itu adalah garis lainnya yang sejajar dengan X ya. Jadi X-nya ini sejajar dengan U ya. Makanya suatu skalar ya atau koefisien ya, suatu skalar. Dan kalau dituliskan dalam bentuk komponennya itu jadinya 3 ini ya. Jadi komponen X1, X2, X3-nya. Itu ternyata sama dia yang bentuk seperti yang di geometri analitik ya. Jadi ini adalah bentuk parametrik persamaan garis. Contoh, persamaan parameter garis yang melalui A hanya sama dengan ini. Ini berarti sama dengan ini di E berapa nih? Di E3-nya. Ini berarti 1,2,0 ya. Dan sejajar dengan U, U-nya ini berarti 1, 0, min 1. Adalah jadi persamaan garis yang melalui A dan sejajar dengan U adalah masukkan saja ke rumusnya, yaitu adalah X sama dengan KU plus A ya. Di mana U-nya itu sama dengan E1 min E3, kemudian A-nya itu sama dengan E1 plus 2E2 ya. Kemudian dikumpulkan yang ada E1-nya, yang ada E2-nya dan ada E3 sehingga diperoleh K plus 1 E1 plus 2E2 min K E3. Di mana kalau dituliskan dalam bentuk komponennya diperoleh X1-nya itu sama dengan K
plus 1, X2-nya sama dengan 2, X3-nya itu sama dengan min K. Ya, jadi ini adalah jadi yang mana persamaan garisnya? Berarti persamaan parameter garisnya ini saja ya. Dengan K plus 1, E1 plus 2, E2 min K, E3. Jadi ini ya persamaan parametrik garisnya ya. Yang satu lagi, jika A dan B adalah titik-titik yang berbeda pada sebuah garis ya. Oke, jadi ada sebuah garis. Kemudian di dalamnya itu ada vektor titik A dan B ya. Jadi ini ada A, ada B di sini. Maka B-nya adalah vektor tak nol yang sejajar dengan garis tersebut. Jadi sejajar dalam artian berimpit ya. Jadi A dan B ini ada pada garis ini, misalkan garis L ya, garis L. Kemudian dari A dan B dibuat vektor dia itu. Nah, dari A dan B juga dibuat vektor. Nah, di mana vektornya ini akan sejajar dengan L. Dalam kasus ini adalah berimpit ya, sejajar yang berimpit. Ya. Sehingga persamaan garis yang melalui A dan B adalah X sama dengan, nah, jadi kan tadi rumusnya itu adalah X sama dengan K dikali dengan U ditambah dengan A sorry, saya lanjutkan. Nah, di mana rumus aslinya itu apa? Rumus persamaan parameter garisnya itu adalah X sama dengan KU plus A. U itu adalah vektor yang sejajar dengan garisnya ya, di mana di sini ternyata vektor yang sejajar dengan garisnya itu adalah B min A ya. B min A. Kemudian plus A. Jadi ininya plus titik yang dilalui oleh garisnya. Nah, titiknya itu bisa A, bisa B. Kan bilangnya dia vektornya itu melalui A dan B ya. Jadi bisa pilih. Jadi hasilnya harusnya sama ini ya. Sama garisnya ya, garis yang dihasilkan harusnya sama ya, tapi mungkin penulisan komponennya mungkin beda, tapi ketika diplotkan harusnya jadi. Nah, kemudian setelah garis dia itu ada parametrik bidang. Nah, jadi kalau parametrik bidang dia dituliskannya sebagai X sama dengan sama ya, jadi ketambahan satu ini juga ya, satu vektor ya, jadi X, jadi nanti bedakan ya, jadi sama-sama disimbolkan sebagai X, tapi dia ada X yang dimaksud itu adalah garis, ada X yang dimaksud itu adalah bidang. Jadi beda dia itu kan makna geometrisnya beda jauh, tapi disimbolkannya sama dia. Bedanya dia kalau di bidang X yang merepresentasikan bidang dia dinyatakan sebagai HU plus KV plus A. Ya. Di mana A-nya itu adalah titik yang dilalui oleh bidang ya. Jadi A-nya ini ada di dalam bidang X-nya. Sedangkan U dan V-nya itu adalah dua vektor yang sejajar dengan X ya. Soalnya paling tidak butuh dua vektor dia itu untuk menyatakan bidang. Jadi kalau cuma satu tidak bisa dia itu. Jadi yang dimaksud nanti bidangnya itu tidak tunggal nanti ya. Jadi perlu dua vektor yang sejajar dengan X agar bisa diperoleh bentuk bidangnya. Atau kalau dinyatakan dalam bentuk komponennya seperti ini. Bidang X adalah bidang yang melalui A dan sejajar dengan U dan V. Sebuah vektor dikatakan sejajar dengan bidang X sama dengan sebuah vektor dikatakan sejajar dengan bidang X kalau vektornya itu sejajar dengan U dan V. Jadi sama di teorema di geometri ya. Geometri itu untuk membuktikan suatu garis dia itu tegak lurus ataupun sejajar dengan suatu bidang, cukup buktikan dia itu tegak lurus atau sejajar terhadap dua garis yang ada di bidang. Jadi makanya kalau
mau menunjukkan apakah suatu vektor itu sejajar atau tegak lurus dengan bidang, nanti cukup buktikan dia sejajar atau tegak lurus dengan U dan V dia. Dan kalau ada suatu vektor yang tegak lurus terhadap U dan V, kita sebut sebagai normal, ya, normal terhadap garis ini. Sebagai normal terhadap garis. Oke, jadi kalau barusan ya, saya ulangi lagi. Jadi kita punya bidang, kemudian ada U dan V itu adalah vektor yang sejajar dengan X ya. Dan di sini disebutkan kalau kita pelajari norm. Oh, bukan di sini ya, di geometri analitik. Jadi normal terhadap garis. Nah, setelah ada normal, kemudian ada vektor normal ya. Nah, vektor normal itu apa? Vektor n adalah vektor normal terhadap bidang x. Ya, jika n-nya itu adalah vektor normal terhadap bidang x, maka titik x terdapat di bidang jika dan hanya jika x min a ortogonal terhadap n. Ya, jadi kalau n-nya ini vektor normal terhadap bidang x ya, berarti n dan x-nya ini ortogonal. Jadi kalau saya gambarkan mungkin seperti ini. Ini bidang x ini ya, bidang x. Kemudian ini saya gambarkan ada vektor n di sini. Vektor n, kemudian di sini ada satu titik, katakanlah A begitu ya. Katakanlah A. Kemudian ada titik lagi sembarang di sini. Titik lagi sembarang. Saya simpulkan sebagai x ya. Jadi kan bidang itu kan kumpulan dari titik ya. Jadi n-nya ini tegak lurus terhadap bidang ya, terhadap bidang x-nya. Berarti dia tegak lurus terhadap x-nya ini ada di dalam bidangnya, a-nya juga ada dalam bidangnya. Jadi kalau ini dibuat vektor x min a itu gimana berarti? X min a begini ya kalau x min a ya. Ya, betul ya, balik ya. Jadi ini kalau dibuat vektor x min a, maka pastinya n dan x min a ini akan tegak lurus. Tegak lurus artinya apa? Produknya itu sama dengan 0. Nah, makanya x min a didotkan dengan n itu sama dengan 0 dia. Atau kalau dituliskan berarti dia jadinya, kita tuliskan dalam bentuk definisi dot product ya. Jadi x1 min a1 n1 plus x2 min a2 n2 plus x3 min a3 n3 sama dengan 0. Kemudian bisa juga, jadi kalau sebelumnya itu kita menentukan apa yang di dua slide sebelumnya ini, persamaan bidang itu ditentukan dengan apa? Diketahui satu titik yang dilalui dan dua vektor yang saling tegak lurus ya. Apa yang sejajar ya, dua vektor yang sejajar terhadap bidangnya ya. Makanya dia rumusnya menjadi KU plus apa? Plus L ya barusan. Plus LV plus A begini ya. Nah, sekarang gimana kalau diketahuinya itu tiga titik tidak segaris yang terletak pada bidang dia itu. Bisa enggak dia dibuat persamaan bidang? Bisa saja dia itu. Pertama, dibuat dulu dua vektor ya. Jadi dari dua. Jadi misalkan diketahui dua titik ini ya. Nah, ini misalkan A, B, C. Ya, dibuat B min A dan C min A seperti ini ya. Nah, di mana ini jadi dua vektor. Nah, nanti vektornya itu
dua vektor, di mana dua vektornya ini dia apa yang membentuk bidang ya, jadi sejajar terhadap bidangnya. Dalam hal ini bidangnya itu berimpit ya, berimpit, sejajarnya itu sejajar berimpit dengan AB dan AC nih ya, AB dan AC ini berimpit ya. Itu kenapa? Karena ABC-nya itu kan ada di dalam bidang dia itu. Jadi ABC-nya kalau kalau yang ini kan dia tidak sebut asal U dan V itu dari mana, yang penting U dan V itu sejajar ya, jadi bisa berimpit bisa enggak. Kalau yang A ini memang disebutkan dia A ini ada di dalam X. Kalau ini kan disebutkan dari awal ABC itu ada di dalam bidang. Makanya kalau dibuat vektor AB apa B min A dan C min A berarti dia juga ada di dalam bidang ya. Oke, kemudian ini kalau kita cross product kan, jadi bidangnya itu kalau digambarkan dia berarti ada di sini ya. Bisa nggak membayangkannya. Jadi vektornya nih ada di dalam bidangnya. Kemudian kalau B min A dan C min A ini di cross product kan, maka dia jadi ke atas ini ya. Ini sama dengan B min A cross C min A. Nah, di mana ini berperan sebagai vektor normal jadinya dia. Ya, vektor normal bidang. Sehingga kalau dimasukkan ke persamaan yang barusan, jadi barusan kita punya persamaan vektor normal itu diperolehlah dia itu X A didotkan dengan N sama dengan 0 ya. Nah, di mana N-nya ini sekarang kita ganti menjadi B min A, C min A dia itu. Nah, jadilah ini dia. B min A, C min A. Di mana ini menjadi triple product. Dan kita ketahui triple, jadi ada manfaatnya yaitu untuk pendefinisian triple product. Jadi kita dapatkan triple product sama dengan determinan dari ini dia. Ya, determinan dari ini. Di mana ini kalau diselesaikan triple produknya, ini jadi persamaan bidang. Nah, yang ini ya, ini juga ya. Jadi dia jadinya persamaan bidang yang diperoleh dari 3 vektor atau 3 vektor titik yang terletak pada bidangnya. Ya, jadi kalau ditanya silakan buat persamaan bidang gitu ya. Jadi tentukan persamaan bidang, nanti tinggal dilihat yang diketahui apa ya. Kalau yang diketahui 3 vektor titik pakai ini. Kalau yang diketahui 1 vektor titik dan 2 vektor garis yang sejajar bidang pakai yang sebelumnya. Oke, ini kalau digambarkan sama ya gambarnya seperti ini. Persamaan parameter bidang yang melalui A dan sejajar dengan U dan V. Oke, kalau seperti ini berarti kita pakai rumus yang ini ya. Nah, tinggal dimasukkan saja dia itu. Tinggal dimasukkan dia jadinya itu adalah H dikali U-nya itu adalah E1 ya. Kemudian ditambah K, V-nya itu adalah min E1 plus E3 ya. Kemudian ditambah AA-nya itu adalah E2. Kemudian kalau di mana dikumpulkan yang ada E1, E2, E3-nya jadinya ini ya. Nah, sehingga kalau dituliskan dalam bentuk komponennya dia dapatnya X1 sama dengan H min K, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan K. Jadi ini kalau diplot dia pasti jadi bidang. Atau juga bisa digunakan rumus yang determinan tadi ya. Jadi determinannya itu adalah
X min A, jadi bisa juga dia tuh kalau diketahuinya meskipun satu titik dan dua vektor garisnya ini bisa juga dia diperoleh persamaan bidangnya. Tinggal masukkan X min A, cuma ininya apa namanya dua vektornya tadi kan vektor apa namanya dua yang bagian ini kan tadi dituliskan sebagai X apa tadi B min A ya, B min A cross C min A. Nah, tapi ini kan apa? Kalau tadi awalnya itu diketahui 3 titik, tapi ini langsung bisa kita ganti sebagai U dan P. Gitu ya. Dimasukkan saja di sini, nah, diperolehlah ini persamaan bidangnya. Jadi coba saja. Ini kan kalau di apa namanya rubah bentuknya jadi X2 sama dengan 1. Ya, nah, sama dengan ini ya. Ya, jadi X2 sama dengan X1-nya mana? Nah, X1-nya berarti bentuk parametrik dia itu kan tidak ada di sini. Ya, berarti X1-nya kan bentuknya parameter ya, tapi di sini apa parameternya yang punya X1 bergantung terhadap X3 ya, karena di sini H min K ya. Carilah persamaan parameter bidang yang melalui diketahui 3 titik ya. Nah, dicari persamaan parametrik bidangnya.
Oke, sorry saya terlempar barusan. Mana ada yang bisa?
Oke, gimana? Ada yang bisa? Carilah persamaan parameter bidang yang melalui B. Sudah, ada yang bisa. Jadi pertama kita cari apa namanya? Jadi kan kalau mau dibuat menjadi ini produk ya, triple produk dari X min A, kemudian B min A, kemudian C min A sama dengan 0 ya. Sudah, tinggal masing-masing titik ini kita anggap sebagai A vektor titik A, B, C ya. Vektor titik A, B, C, maka langsung saja saya masukkan ya. Maka akan diperoleh matriks yaitu adalah X1 min 0 ya, kemudian X2 min 1, kemudian X3 min 1. Kemudian B min A itu dia jadi 1, min 1, ya, kemudian min 2 ya ini ya. Kemudian kalau C min A itu sama dengan 1, min 2, dan min 1. Ini sama dengan 0. Oke, kita cari determinannya. Ini X1 jadi min 1, min 2, min 1. Kemudian min X2 min 1 kali determinan dari 1, 1, min 2, min 1. Kemudian plus X3 min 1 kali determinan 1, 1, min 1, min 2. Berarti ini perolehnya X1 dikali dengan 1 min 4 ya ini ya. Ini determinan ini materi 2 kali 2 nya hasilnya min 3 ya. Yang min 1. Yang ini determinannya dapatnya 1 plus 2. Min 1 plus 2 jadinya 1 dia. Kemudian plus yang ini X3 min 1 dikali dengan yang ini min 2 plus 1. Min 1. Ya, ini dapatnya 3 X1. Yang ini dapatnya min X2 plus 1. Nah, yang ini dapatnya min X3 plus 1 sama dengan 0. Atau diperoleh 3X1 min X2 min X3 plus 2 sama dengan 0 ya. Terus kalau vektor normalnya itu berarti ini di-cross-kan nih. Jadi dia cross produk dari, nah ini berarti ya, ini tinggal dirubah menjadi EJK ya. Oh ini berarti jawabannya. Dia itu sama dengan E1 dikali min 3, kemudian min E2 dikali dengan 1, kemudian plus E3 dikali dengan min 1 nih. Dikali dengan 1. Berarti dia vektor normalnya. Nah, vektor normalnya dia diperolehnya itu adalah min 3, min 1, min 1, min 1 dia vektor normalnya itu.
Nah, tapi ini tidak dalam bentuk parametrik. Gimana ini kalau tidak dalam, ini mintanya parametrik. Tinggal diparametrikkan saja sih. 3x1 min x2 min x3 plus 2 sama dengan, gimana kalau mau diparametrikkan? Misalkan saja dia sebagai parameter sebagai H dan K ya. Jadi misalkan X1-nya itu sama dengan H ya. Dan X1-nya sama dengan H, kemudian X2-nya itu sama dengan K ya. Sehingga diperoleh X3-nya itu sama dengan 3H min K plus 2. Ya, 3H min K plus 2. Sehingga kalau dituliskan dalam bentuk X seperti ini, dalam bentuk vektor, berarti dia jadinya H E1 ditambah K E2 ditambah 3H min K plus 2 E3 ya. Jadi kalau yang ini kan persamaan bidang ya. Kalau mau dalam bentuk parametrik harusnya dituliskannya seperti ini. Ini kan dalam bentuk parametrik. Kalau dia dalam bentuk vektor, nah yang ini persamaan parametrik, tapi dalam bentuk vektor. Berbeda ya. Soalnya ternyata ini mintanya dia parametrik ini ya. Jadi hanya persamaan bidang ya, persamaan bidang ini saja. Tapi kalau parametrik harus dirubah dia menjadi bentuk parameter. Oke, ada pertanyaan? Permisi, Pak. Ya. Tidak bertanya, tapi ini Pak, membetulkan yang X1 itu kurang negatif nih Pak. Min 3 X1 untuk persamaannya. Persamaan yang mana? Yang ini? Iya Pak. Ya. Min 3 X1. Oke. Kurang minnya ya. Oke, terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lainnya? Kan. Kemudian ada ketetanggaan, neighborhood atau juga disebut sebagai persekitaran. Dari vektor A adalah himpunan X yang memenuhi harga norm ya, norm dari X min A itu kurang dari epsilon ya. Dikatakan sebagai S ya, S epsilon A ya. Dan disebut sebagai persekitaran epsilon. Jadi dia apa berarti? Jadi misalkan saya punya titik ya, jadi titik A. Kemudian dari titik A ini saya buat suatu persekitaran ya, jadi daerah gitu ya. Jadi dibuat satu daerah yang jari-jari daerahnya itu adalah epsilon ya. Ya, jadi
Artinya apa? Artinya dia apa namanya dah? Yaitu daerahnya itu terbentuk dari apa? Terbentuk dari titik-titik X ini ya. Vektor-vektor X ya. Vektor-vektor X yang jaraknya ke titik A itu kurang dari epsilon ya. Jadi apa? Membentuknya ada jadinya lingkaran ya. Lingkaran tapi bagian dalam lingkarannya ya, bukan pada lingkarannya. Kalau pada lingkarannya harusnya bentuknya bukan pertidaksamaan, dia jadinya X min A sama dengan epsilon ya, jadinya itu pada lingkarannya ya. Kalau ini bagian dalam lingkarannya dia, kecuali A itu sendiri dia, kecuali A itu sendiri. Jadi bisa dibayangkan dia seperti apa, bola atau donat gitu ya, atau pizza tapi tengahnya bolong. Ini kalau A-nya ini ada di R, ada di dimensi 2 ya, ada di dimensi 2, bentuknya lingkaran. Kalau di dimensi 1 bentuknya dia interval terbuka. Oke. Kalau di E3 harusnya bentuknya adalah bola, dia itu daerahnya. Titik X berada di persekitaran epsilon ini jika dan hanya jika X adalah titik interior dari daerah dengan radius E. Jadi intinya dia apa? Ini ada di dalam ini kalau dia ada di dalamnya ini ya. Jadi E ini elemennya S epsilon kalau dia itu ada di dalamnya daerah ini ya. Ada di sini, ada di dalam sini. Dan disebut sebagai titik interior ya. Jadi titik interior, titik eksterior ya. Himpunan persekitaran epsilon yang tidak memuat A disebut sebagai persekitaran tanpa titik pusat, dinotiskan sebagai S aksen epsilon. Oke, ini berarti kalau yang ini sorry ya. Jadi kalau yang bentuknya begini, berarti ini tidak bolong tengahnya ya, masih ada. Dia itu yang bolong kalau yang bentuknya begini. Nah, jadi tanpa titik tengahnya dia dan disimbolkannya ada aksennya. Contoh, persekitaran epsilon dari vektor A, ini vektornya di mana? Di E3 ya, di dimensi 3 ya pastinya. Jadi kalau ditanya bentuknya itu apa, mana geometrisnya itu apa, dia harusnya bentuk persekitarannya itu menjadi bola dengan epsilonnya 10 pangkat min 1. Ya, tinggal dimasukkan saja dia itu. X-nya ini ya. Oh, ini ya, jadi X sembarang ya. Tinggal dimasukkan saja ke persamaan X min A kurang dari epsilon gitu ya. Dimana norm X min A kalau dia di dimensi 3, ini ya normnya ya. Jadi rumus normnya masih sama saja dia. Dan terakhir kalau ini akarnya dipindah ruas dia jadinya ini. Ini kalau diplot dia pasti jadi bola ya atau spherical ya. Tapi kalau di E1 maka akan diperolehnya suatu interval. Itu interval terbuka yang pusatnya di 5 ya, karena ini titiknya ini 5 ya, dan memiliki panjang 50 pangkat 1. Jadi itu persekitaran. Kemudian ada fungsi vektor. Fungsi vektor f dari variabel tunggal real t, jadi ada fungsinya itu vektor ya, ada fungsi f, fungsinya itu berupa vektor, tapi variabel bebasnya ya, t-nya itu variabel bebasnya itu skalar ya atau bilangan real ya. Nah, itu langsung saja contohnya ya. Jadi tuliskan ft sama dengan A min 2TB plus T kuadrat C itu ya. Jadi dia fungsinya vektor, cuma parameternya itu dia dalam bentuk skalar gitu ya. Jadi kalau dimasukkan T-nya misalkan min 2, min 1, 0, 1, 2, diperoleh beberapa nilai fungsi vektor, nilai fungsi vektornya itu yang berbeda-beda dia. Fungsi faktor F juga dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari 3 fungsi skalar F1T, F2. Jadi
sama seperti konsep vektor sebelumnya ya. Maksudnya F ini kan vektor ya. Berarti bisa dituliskan dalam bentuk komponen-komponennya. Jadi kalau komponennya juga berupa fungsi, yaitu F1, F2, dan F3 ini. Jadi ini bentuk komponen-komponennya bisa dituliskan seperti ini. Misal A, B, C, kita punya vektor A, B, C. Kemudian kita punya fungsi vektornya itu ini ya. Tinggal disubstitusikan saja A-nya ya, tinggal disubstitusikan saja A-nya. Kemudian diperoleh masing-masing komponennya. Di mana masing-masing komponen juga fungsi parametrik. Gitu. Fungsi vektor digunakan untuk mendefinisikan kurva. Misalkan X sama dengan, jadi kalau sebelumnya kita punya X ini dia sebagai garis dan bidang, nah kemudian di sini konteksnya X-nya ini adalah kurva ya. Jadi sama-sama semuanya disimbolkan dengan dinotasikan dengan X ya, vektor X ya. Cuma nanti perlu dilihat ini konteksnya X ini sebagai garis, bidang atau sebagai kurva. Maka ketika parameter T berubah pada selangnya, titik X akan bergerak sepanjang kurvanya ya. Jadi sebenarnya ini kalau diplot gitu ya, kalau diplot pada suatu titik tertentu ya, misalkan T sama dengan 1, maka jadinya itu vektor garis, vektor titik saja dia itu. Kemudian diplot T sama dengan 2 vektor titik gitu. Nah, cuma kalau T-nya banyak gitu ya, dan kemudian setiap kali diplot itu ada bekasnya gitu ya, ada bekasnya, maka dia akan membentuk suatu kurva dia. Biasanya kalau diplot pada satu titik T saja dia jadinya hanya satu titik. Jadi kalau T-nya digerakkan, dirubah-rubah, maka titiknya ini akan bergerak sepanjang kurva dia. Contoh, persamaan X sama dengan R cos T E1 plus R sin T E2. Atau saya coba gambar ya.
Oke, ini saya coba gambar ya. Jadi misalkan saya definisikan dulu parameternya nih. Masih ada bisa nih menjadikan parameternya itu apa namanya dah? Bentuknya radian ya, dari 0 sampai 2 pi ya. Bisa-bisanya parameternya. Oke. Kemudian ini saya gambarkan vektornya. Ini kan tadi vektor itu ya. Jadi vektornya R cos T dikali R apa? R cos T plus R cos T E1. Oh, sorry, saya tulis saja. Kan tadi X-nya itu kurva X-nya itu sama dengan R cos T E1 plus R sin T E2 ya. Ini cuma dua dimensi saja. Nah, sekarang kalau saya gerakkan kurvanya. Nah, ya. Jadi dia sebenarnya kalau digerakkan itu hanya pada satu T saja, tetap kelihatannya itu titik ya. Nah, sekarang coba saya tinggalkan saya tambahkan jejaknya. Ini ya, show trace ya. Nah, oke. Nah, itu ya. Nah, jadi di setiap titik diplot kemudian ditinggalkan jejaknya gitu. Jadinya akan lingkaran. Cuma parameternya ini saya nggak bisa jadi parameternya, mengatur parameternya. Oke. Bisa digambarkan maksudnya berjalan ya. Maksudnya berjalan sepanjang kurvanya. Ini kurvanya kebetulan bentuknya adalah lingkaran. Persamaan R cos T E1 plus R sin T atau X1 sama dengan ini X2 sama ini dengan T-nya itu dari 0 sampai 2pi. Adalah persamaan parametrik dari lingkaran dengan jari-jari R dari pusatnya ya, titik X. X akan bergerak berlawan arah jarum jam sepanjang lingkaran tersebut ketika parameter bergerak dari 0 sampai 2pi. Oke, kita tunjukkan ya. 2pi. 2pi itu berapa? 2pi? Itu misalkan kita anggap 36 berarti ya. Berarti saya buat parameternya itu dari 0 sampai 7 misalkan ya. Kita cek ya. Kita cek apakah betul dia itu bergerak berlawanan arah jarum. Tapi gimana ngapusannya? Waduh, sudah patung ada nih. Oh, clear. Oke. Clear. Sekarang show trace lagi ya. Kemudian ininya saya rubah dari 0 ya, dari 0 sampai 2pi ya. 2pi kalau dijadikan itu katakanlah 7 gitu ya, sampai 7. Aduh. Nah, oke. Berlawanan ya, berlawanan. Berarti ini saya dulu. Ini di titik 0 ya. Ini sekarang di T-nya sama dengan 0 ya. T sama dengan 0 dia di sini. Harusnya dia kalau berlawanan arah berarti geraknya ke atas begini ya. Nah, kita coba ya. Ada slow motion-nya ada dia. Ya, ada ya, agak cepat ya. Berarti kalian melihatnya agak cepat ya. Atau saya ganti warnanya. Warnanya biar kelihatan merah ya. Oke, kita lihat ya bersama-sama. Harusnya nih berlawanan arah jarum jam. Kalau dari 0 ke 7 ya. Kecuali nanti ini bergeraknya ini bolak-balik ya dari 0 ke 7 habis itu balik lagi ke 0 lagi ya. Harusnya kalau ketika 0 sampai 7 dia berlawanan, kalau sudah balik lagi ya. Kita cek. Oke, betul ya. Cek.
balik lagi. Jadi kalau kebalik dia ya benar-benar lingkaran tertutup ini. Seru juga. Jadi ya itu apa kurva itu sebenarnya kan kalau dalam apa kurvanya itu dinyatakan dalam bentuk vektor ya sebenarnya ada titik-titik gitu ya cuma bekasnya itu dia yang membentuk kurvanya. Oke, cukup ini seperti praktikum saja. Oke, betul berarti ini ya. Lanjut. Kemudian ada terbatas pada interval. Jadi misalkan fungsi ft disebut terbatas pada interval i. Jika terdapat sebuah skalar m positif sedemikian hingga kurva fungsi ft-nya itu norm dari fungsi ft-nya itu kurang dari m untuk semua t. Artinya apa? Jadi dia kalau ada persekitaran seperti ini ya, maka kurvanya itu akan selalu ada di dalam ini bola berarti harusnya. Jadi dia kurvanya itu akan ada di dalam bola, tidak pernah dia keluar bola sekalipun meliuk-liuk gitu ya. Jadi tidak pernah apa namanya deh kurvanya itu keluar dari bola. Kalau sudah seperti itu berarti fungsi ft-nya itu dia terbatas pada interval i ya. Yang dibatasi intervalnya itu t-nya ya. Jadi t-nya dibatasi ya. Nah, jadi T-nya itu jadi ada pertama ada interval I ya. Interval I misalkan dari A sampai B gitu ya. Nah, T-nya ini dia itu terbatas dia itu. Terbatas. Ini berarti ya. Sama dengan B. Maka ini kalau mau digerakkan di dalam ini FT-nya itu akan tetap nilainya itu akan kurang dari M sama seperti barusan yang lingkaran itu ya. Jadi T-nya mau digerakkan, nah dia itu tidak pernah keluar dari suatu nilai M ya. Jadi misalkan barusan jari-jarinya saya beri 5 gitu ya. Saya beri berarti M-nya itu bisa saya tuliskan sebagai 5 juga. Gitu ya. Jadi apa gambar kurvanya? Jadi kalau T-nya ini terbatas pada interval I ini, maka fungsinya itu juga akan terbatas ya. Jadi terbatasnya itu artinya dia kurvanya itu tidak akan pernah keluar gitu ya dari suatu persekitaran. Terbatas pada titik, ada terbatas pada interval, terbatas pada titik. Fungsi ft terbatas pada titik t0 jika terdapat sebuah skalar m positif dan sebuah epsilon lebih besar dari 0 sedemikian sehingga norm ft kurang dari m untuk t min. Oke, ini sama saja ya, cuma apa namanya dah. Sebenarnya ini dianggap sebagai apa? Bisa dianggap sebagai terbatas pada interval saja, tapi interval yang sangat kecil dia itu. Ya, jadi intervalnya itu adalah sini T0 min epsilon, T0 plus epsilon. Jadi T-nya itu lebih besar sama dengan T0 min epsilon kurang dari T0 min epsilon. Jadi ininya terbatas pada interval yang sangat kecil gitu ya. Intervalnya itu mau pakai mikroskop pun mungkin tidak kelihatan gitu. Jadi makanya kelihatannya tetap pada titik. Ya, pada dasarnya sama, konsepnya sama, cuma dia apa dianggap sebagai apa terbatas pada titik. Karena dia dituliskannya seperti ini dia itu. Jadi kan kalau kemarin ini kalau di kalkulus ya, kalau di kalkulus ini bisa kita tuliskan sebagai T min T0 kurang dari epsilon lebih besar dari epsilon ya. Kemudian T0-nya min ya, min ya. Kemudian T0-nya semua ruas ditambah dengan T0 sehingga diperoleh T0 min epsilon kurang dari T kurang dari T0 plus epsilon. Jadi larinya tetap ke interval ya, cuma intervalnya kali ini sangat kecil. Jika fungsi ft terbatas pada interval, maka ft juga terbatas pada setiap titik T0 di interval I, tapi tidak berlaku sebaliknya. Didefinisikan kurva X sama dengan
T X1 plus tan TE2 dan T-nya parameter T-nya itu dari min P per 2 kurang dari Pi per 2. Perhatikan bahwa nilai X berubah membesar secara drastis ketika T-nya mendekati Pi per 2, sehingga X tak terbatas pada T itu. Jadi ini menunjukkan bahwa kurva X-nya ini tidak memenuhi yang terbatas itu ya. Soalnya ada tangannya itu sih. Ini kan ada, kita tahu kan gambarnya tangan dia simptotik gitu ya gambarnya tangan. Nah, begini ya. Jadinya ketika T-nya mendekati Pi per 2 tak terbatas ini nilainya. Nah, tapi X-nya ini dia terbatas pada interval min Pi per 2 plus ini ya. Jadi kalau intervalnya dikurangi ya, intervalnya diperpendek lagi. Jadi tidak sampai dicari normnya saja. Ini dinormkan gitu ya. X-nya itu sama dengan TE1 plus tan TE2 ya. Di mana ini menggunakan hukum kesamaan segitiga ya kalau salah ya. Ini kurang dari ini. Kemudian masih normnya ini dipecah ya. Ini masih sama dengan. Kemudian kita tahu E1 E2 ini adalah basis ortonormal, hilang dia jadi normnya sama dengan 1. Kemudian tangan T, nah di mana norm T-nya itu, nah ini ya, nah ini kan sama saja seperti norm T kurang dari Pi per 2 min epsilon ya, sehingga di sini makanya norm T jadi Pi per 2 min epsilon. Sedangkan ini tangan T berarti tangan Pi per 2 min epsilon. Ini sama dengan suatu nilai ya, jadi ini sama dengan suatu nilai, misalkan yaitu M. Makanya dia itu terbatas kalau kita ambil M-nya itu sama dengan ini. Ya, jadi ini kalau di plot ini gambarnya seperti apa? Ada tidak yang bisa? Jadi tadi saya menunjukkan yang di contoh yang mana itu ya, dicarilah persamaan parameter bidang itu ya. Kita kan dapatnya tadi min 3x1 plus berapa x2 plus berapa x3 ya. Cuma dia mintanya dalam bentuk parametrik ya. Jadi dalam bentuk parametrik kemudian saya rubah dia menjadi bentuk parametrik. Nah, ini bentuknya persamaan parametrik ini ya, persamaan parametrik kurva. Gimana kalau nggak dirubah menjadi non parametrik ya. Caranya tulis saja deh. Jadi ini parametrik berarti kalau dituliskan dalam bentuk komponen-komponennya X1 sama dengan T, kemudian X2 sama dengan tangan T ya, X1 T. X2 tangan T berarti kita dapatkan X2 sama dengan tangan X1. Atau kalau X1 dan X2-nya satu kan sebagai Y dan X berarti Y sama dengan tangan T. Makanya ini kalau digambar ya jadinya seperti ini ya. Jadi ini gambar fungsi tangan ya. Gambar fungsi tangan begini ya. Nah, lebih mudah dia itu. Jadi kalau bisa merubah persamaan parametrik menjadi non parametrik, kemudian non parametrik menjadi kalau gambar tangan T saya pikir bisa semua. Oke ini ya. Jadi ini gambarnya ada. Nah, kalau dilihat ini tak terbatas ini. Jadi mau diambil nilai berapapun itu selalu saja dia itu tambah besar ya. Tapi kalau kita geser sedikit ke sini ya. Nah, jadi ini Pi per 2 min epsilon, nah, maka dia akan berhenti dia itu. Jadi tidak liar. Jadi ini kan kalau di tangan T ini kan tambah besar tapi tidak pernah menyentuh garis putus-putus ini. Ya itu ajaibnya. Jadi tidak pernah nyampe.
Didimensikan X, oke. Nah, kalau ini juga akan ditunjukkan bahwa dia terbatas. Nah, ini kalau digambar, ini gambarnya itu adalah Y sama dengan X kuadrat. Misalnya kenapa? Jadi kita punya ini X1 sama dengan T ya, kemudian X2 sama dengan T kuadrat. Ya. Berarti kan dapatnya itu X2 sama dengan X1 kuadrat atau sama Y sama dengan X kuadrat. Ini mau ditunjukkan bahwa dia terbatas, maka kita cari M-nya dia itu. Saat ini terbatas pada interval ya. Kita cari M-nya dia. Nah, sampai terakhir diperoleh ini ya. Nah, kita tahu dari definisi intervalnya ini diperoleh harga mutlak T kurang dari sama dengan 1 ya. Makanya di sini mutlak T kurang dari ini T kuadrat juga kurang dari 1 kuadrat. Ya. Sehingga dia bisa didapatkan nilai M-nya. M-nya itu sama dengan 2. Jadi kalau digambar ya, kalau T-nya ini dibatasi, maka kurvanya itu tidak akan pernah keluar dari persekitaran yang jari-jarinya itu sama dengan 2. Misalkan ini dibatasi, kita tahu kan kalau persamaan Y sama dengan X kuadrat itu kurvanya itu tak terbatas juga ke atas gitu ya. Nah, cuma kalau dibatasi T-nya dari min 1 sampai 1, kepotong juga dia. Oke. Oke, ini harusnya ada di mana? Apa? Yang penting kalian tulis di mana? Di resume-nya nanti. Coba kita bahas bersama. Sebutkan definisi vektor normal. Ada yang mau mencoba menyebutkan definisinya apa? Silakan. Silakan apa definisi vektor normal? Vektor yang tegak lurus, Pak. Vektor yang Tegak lurus. udah itu saja. Siapa ini? Iya. Faisal. Vektor yang tegak lurus, ada yang mau menambahkan? Kurang tepat ya kalau hanya dibilang vektor yang tegak lurus. Ya, apa bedanya dengan vektor ortogonal? Saya mau menambahkan. Ada yang mau menambahkan yaitu vektor yang bagaimana vektor normal itu?
Yang vektor yang tegak lurus terhadap bidang bukan Bapak? Oke, siapa nih? Witri. Gimana vektor tegak lurus? Terhadap bidang. Ya, jadi apa namanya definisi vektor normal itu ada kaitannya dengan bidang ya. Jadi dia vektor yang tegak lurus terhadap bidang, terhadap suatu bidang. Itu disebut sebagai vektor normal. Aslinya kalau mau lengkapnya itu dia vektor normal bidang ya. Nah, cuma di dalam konteks yang geometri diferensial ini kita mengenalnya cuma vektor normal muncul di bidang saja. Tadi kan tidak ada di garis tidak ada. Tapi kalau di geometri analitik dia muncul dia itu normal bidang sama normal garis. Oke, yang kedua tuliskan persamaan parametrik garis dan bidang. Ada yang mau menunjukkan? Ini kan tulis ini Pak. Tulis persamaan parametrik garis dan bidang. Bagaimana persamaan garis dan bidang? Permisi, Pak. Ya. Untuk parametrik garisnya X sama dengan KU plus A. Oke, U itu apa, A itu apa, K itu apa? A itu vektor titik yang dilalui X. Ya. Dan itu adalah titik yang sejajar dengan Titik sejajar dengan X. Baru dengar saya ada titik sejajar dengan X. Betul. U itu apa? Menyampaikan bahwa persamaan parametrik yang garis ya. X sama dengan KU plus A. Oke. U apa? A apa? Dan K apa sebenarnya? Yuk, bismillah. Ini sudah? Mana? Bismillah. Bismillah. Halo Pak, ya. Ya. Saya- Oke, gimana? Untuk A-nya vektor titik yang dilalui X. Ya.
Dan lanjutannya Dan U-nya vektor yang sejajar dengan X. sudah gitu toh. Lupa, Pak, lanjutannya. Jadi dia vektor garis ya, vektor garis yang sejajar dengan X. Oke, terima kasih sudah. Terus jika ft adalah fungsi vektor yang menyatakan sebuah kurva, apa yang terjadi jika t bergerak sepanjang intervalnya? Ada yang menjawab? Lilian Atino ada. Ada nih. Lilian. Coba yang nomor 3 ini. Apa jawabannya? Apa yang terjadi kalau parameternya itu bergerak sepanjang intervalnya? Ya, Lilian. Kedengeran suaranya? Belum, saya tidak mendengar. Yang lain mendengar? Tidak, Pak, kayaknya dia mic-nya itu deh, Pak. Atau bisa ada ditulis chat kamu, Lilian. Atau yang lain? Apa yang terjadi kalau T-nya bergerak sepanjang interval ini? Vira, Uriatun Mafiro. Ya, kita. Oke, ada ini. Vira.
Pak Fira, jawabannya apa yang terjadi dengan kurva yang kalau parameternya itu bergerak sepanjang intervalnya dia? Ya, Izin menjawab Bapak, ya. mungkin akan membentuk kurva sesuai persamaan panjang 0 sampai 2pi, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Vira. Jadi kan kalau pertanyaannya dia jika FT adalah fungsi vektor yang menekan sebuah kurva, apa yang terjadi jika T bergerak sepanjang intervalnya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, FT itu memang fungsi kurva ya, tapi ketika ditentukan T-nya itu tertentu sama dengan T sama dengan 1 ya, jadinya dia sebenarnya sebuah vektor titik ya. Nah, tapi ketika T-nya bergerak sepanjang intervalnya, seperti yang saya ilustrasikan tadi, yang terjadi adalah FT-nya itu bergerak sepanjang kurva dia. Sorry ya, kalau T-nya itu bergerak sepanjang interval ya, maka yang terjadi FT-nya bergerak sepanjang kurvanya. Oke. Yang terakhir, apa perbedaan terbatas Videla, ada Videla. Oh, ada nih. Gimana Videla? Yang 4 apa jawabannya? Iya Pak, yang kalau terbatas pada interval itu jika terdapat sebuah skalar M lebih besar dari 0 sedemikian hingga FT panjang FT kurang dari sama dengan M. Untuk Itu semua apa itu? Itu terbatas pada interval. iya, terbatas pada interval. Oke. Terus pertanyaannya apa bedanya terbatas pada interval dan terbatas pada titik? Ya, gimana? Bila? Kalau yang terbatas
pada titik itu, kalau fungsi FT terbatas pada interval itu, maka FT-nya juga terbatas pada setiap titik, Pak. Oke. Itu kalau yang interval. Kalau yang titik. Kalau terbatas pada interval, terbatas pada titik. HP-nya sudah dapat bocoran dari temannya. Yo, apa? Bedanya, pertanyaannya apa bedanya? Sebenarnya dari sepanjang kamu menjawab, nyaris sih. Kalau yang kalau yang pada titik itu tidak terbatas, Pak. Wah, gimana? Terbatas pada titik, tidak terbatas lagi gimana maksudnya? Jadi kalau ditanya, oke, terima kasih apa Dila ya. Sebenarnya yang terakhir tadi itu sudah hampir ya. Jadi kan kamu bilang itu kalau apa namanya apa tadi kamu bilang itu kalau terdapat interval itu maka pasti terbatas titik. Ya sudah itu dilanjutkan saja. Jadi bedanya dia apa terbatas interval dan terbatas titik salah satunya ya. Kalau bedanya sih mungkin banyak gitu ya. Misalkan kalau terbatas apa pada interval udah ada epsilon ya, udah ada istilah epsilon. Kalau yang terbatas pada titik ada dia apa istilah epsilonnya dia. Tapi salah satu lagi yang contoh dia itu bedanya itu kalau terbatas pada interval dia itu pasti terbatas pada titik, tapi kalau terbatas pada titik belum tentu terbatas pada interval ya. Jadi beda gitu ya. Jadi kalau interval pasti titik, kalau titik pasti terbatas pada, maksudnya kalau terbatas pada titik belum tentu terbatas pada interval gitu ya. Tuh. Kalau ditanya kesamaannya apa persamaan? Nah, kalau ditanya kesamaannya sebenarnya apa terbatas pada titik itu juga terbatas pada bisa dianggap sama seperti definisi terbatas pada interval ya. Cuma bedanya itu intervalnya itu sangat kecil dia ya. Jadi apa hanya antara T0 min epsilon dan T0 plus epsilon ya. Jadi intervalnya itu sangat kecil, tidak kelihatan. Nah, itu kalau ditanya ada tidak kesamaannya? Kalau tanya perbedaannya mungkin banyak juga perbedaannya gitu. Salah satunya itu interval apa terbatas interval pasti terbatas titik. Kalau terbatas pada titik itu terbatas pada interval. Oke, selanjutnya ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Pertanyaan. Masih banyak sepertinya. Oke, selanjutnya itu limit ya. Mungkin yang ini agak saya cepat saja. Ini definisi limit sama sih seperti di kalkulus ataupun di analisis real ya. Jadi fungsi vektor ft mempunyai limit L ketika t mendekati T0 dituliskan sebagai limit ft sama dengan L, atau ketika ft mendekati L maka ketika t mendekati T0 maka ft mendekati L gitu ya. Ya, saya pikir samalah seperti yang ada di
kalkulus ataupun analisis real. Ini definisi limit kalau dikaitkan dengan persekitaran tadi ya, persekitaran. Ini contoh misalnya FT adalah vektor A ya, FT sama dengan vektor A itu vektor konstan ya. Maka untuk sembarang T0 limit FT itu sama dengan ya sama seperti apa fx sama dengan A, limit fx sama dengan A ya sama dengan A itu sendiri gitu ya. Terus kalau x sama dengan ft, nah ini fungsi tangga ya, fungsi sepotong piecewise ya, fungsi sepotong-sepotong ya. Jadi kalau t-nya lebih besar dari 0 dia TE1 plus E2, kemudian t kalau kurang dari 0 TE1 min E2 ya. Tidak mempunyai limit ketika t mendekati 0 karena tidak semua persekitaran epsilonnya beririsan dengan X1 sama dengan 1 dan X1 sama dengan min 1. Karena L diambil sembarang berarti FT tidak mempunyai limit. Tetapi FT mempunyai limit di titik lainnya ya. Misal limit T mendekati setengah ya. Nah, kalau digambar seperti ini. Kalau T sama dengan 0 kan ada di tengah sini ya. Jadi dia terpisah. Jadi ketika T sama dengan 0 persekitarannya di sini dia. Padahal di sini fungsinya kan dia fungsi tangga ya. Ini dan ini ya. Ini bukan fungsinya, ini hanya intervalnya ya. Nah, jadi pada titik T sama dengan 0, dia itu di sini dia persekitarannya gitu ya. Persekitarannya di sini. Jadinya yang di sini tidak masuk di persekitarannya dia. Makanya dia atau limit kiri dan limit kanannya dia tidak sama. Tapi kalau di titik T yang lain, sama dia itu ya, limit kiri dan limit, misalkan digeser ke sini T-nya gitu ya. Nah, di sini kan limit kiri limit kanannya sama. Jadi konsepnya sama sih seperti yang ada di kalkulus ataupun di analisis. Oke. Limit FT sama dengan L jika dan hanya jika limit norm dari FT min L sama dengan 0. Oke. Contohnya ini FT-nya ya. Jadi ini sama dengan ini, tunjukkan bahwa limit ini sama dengan ini ya. Maka dia menggunakan teorema yang ini tunjuk. Ternyata kalau limit dari normnya, norm FT min L, nah ketemu 0 ya. Berarti betul ini nilai limitnya. Sama seperti di kalkulus. Kemudian jika limit FT ada, maka FT terbatas di T0 ya. Jadi kalau limitnya ada berarti dia terbatas. Terbatasnya tapi terbatas titik ya, bukan terbatas pada interval ini ya. Jadi kalau limitnya ada maka F-nya itu terbatas di titik. Kemudian cara menghitung limit dari fungsi vektor juga bisa dipecah ya. Dipecah ke masing-masing komponen. Jadi misalkan ini fungsi vektornya yang dilimitkan, maka masing-masing komponennya itu dilimitkan sendiri-sendiri. Jadi misalkan ini limit dari sin TE1 plus cos TE2 plus TE3. Tinggal masing-masing komponennya dilimitkan. Jadi sin T di limit T mendekati 0, dapatnya 0 dia ya. Sin T mendekati T mendekati 0. Terus cos T limit cos T mendekati 0 1 dia. Kemudian limit TT mendekati 0, nah jadinya 0 dia. Makanya di sini sisanya jadi E2 saja. Jadi cara untuk melimitkan paling gampang itu masing-masing komponennya saja dilimitkan. Oke, dibawa keturunan ya. Jadi kita tahu kalau definisi turunan itu bisa dinyatakan dalam limit ya. Ini ya. Jadi limit ini. Nah, sehingga diperoleh turunannya ini jadinya ini di titik sama dengan 2 katanya. Jadi kan turunannya ini jadi 2T ya. 2T plus E2 ya. Kemudian T-nya itu dimasukkan 2 ya. Maksudnya ini maksud dari contoh ini. Kemudian ada teorema lagi. Jika limit FT sama dengan L, maka limit dari norm FT sama dengan norm L. Tinggal teorema-teoremanya saja yang perlu dihafal. Oh, ini juga sifat-sifat limit ya. Jadi misalkan saya punya limit dari FT sama dengan L, limit GT sama dengan M, dan limit dari HT. HT-nya ini
limit biasa bukan limit vektor ya, sama dengan n ya. Maka limit ft plus gt ya, tinggal masing-masing dilimitkan kemudian dijumlahkan. Kalau perkalian begitu juga, masing-masing dilimitkan terlebih dahulu baru dikalikan ya itu. Pembagian dengan catatan pembaginya itu bukan 0 ya. Nah, maka bisa dilimitkan baru dibagikan dilakukan pembagian ini ya. Dot product itu juga bisa dipecah ya. Jadi kalau ada ft dot gt nanti tinggal limit ft dulu kemudian di dot dengan limit gt. Cross product juga begitu ya, bisa pecah juga dia. Kemudian juga komposisi ya. Jadi kalau FH 0 ya berarti limitnya itu bisa masuk ke dalam F-nya dia. Jadi bukan H0 ya. H theta-nya itu dilimitkan baru dimasukkan ke F-nya ya. Sehingga diperoleh FT 0. Misal limit FT sama dengan limit M sama dengan ya ini gampang ya. Kalau FT sama dengan L, GT sama dengan M, dan HT sama dengan N, nah, berarti berapa dia limit dari triple product seperti ini? Berarti tinggal masing-masing dilimitkan saja dia itu. Berarti ini jadinya limit dari FT, ini tetap T0 ya. Kemudian FT ya. Dot, ini limit T mendekati T0 dari GT. Kemudian cross, kenapa kok bisa begini? Karena tadi di teorema sebelumnya dot bisa dipecah, cross juga bisa dipecah. Berarti otomatis triple product juga begitu dia itu. Karena triple product isinya dot dan cross juga dia. Oke. Contoh, nah, kemudian setelah limit ada kekontinuan. Fungsi vektor ft yang terdefinisi di T0 disebut kontinu di T0 jika untuk setiap epsilon positif terdapat sebuah delta positif yang bergantung pada epsilon signifikan hingga ft itu definisinya ya, definisi kontinu ya. Intinya dia kalau limitnya ada dia oke, sama seperti di kalkulus ya ini ya intinya dia. Jadi maksudnya contohnya kalau nilai limitnya sama seperti nilai fungsinya ya. Jadi kalau limitnya ada dan nilai limitnya itu sama seperti nilai fungsinya, maka dia disebut kontinu. Bisa dituliskan seperti ini ataupun seperti ini. Terserah dia itu intinya itu. Jadi kalau nilai limitnya ada dan nilai limitnya sama seperti nilai fungsi, maka dia kontinu. Sifat kekontinuan, ft kontinu pada interval I jika suatu fungsi ft kontinu di semua titik T0 pada interval I. Oke, ini kontinu pada interval ya. Kemudian ft kontinu jika dan hanya jika masing-masing komponennya juga kontinu. Kemudian sifat penjumlahan, pembagian, dot product, cross product itu juga kontinu. Jadi misalkan ada dua fungsi kontinu, di dot product kan hasilnya juga pasti kontinu. Di cross product kan hasilnya juga pasti kontinu. Di triple product kan juga hasilnya pasti kontinu. Definisikan ft apakah ini kontinu? Nah, tinggal dilimitkan saja deh. Dilimitkan, dapatnya dia a plus bt0 plus c T0 kuadrat dia. Di mana ini sama dengan ft0 dia. Berarti dia kontinu di T0 lah. Cuma T0-nya ini kan sembarang ya. Ini kan tidak ditentukan T0 sama dengan berapa. Nah, sehingga bisa disimpulkan ft itu kontinu untuk semua T dia. Jadi kalau dari sini sebenarnya bisa disimpulkan bahwa di ft ini kontinu pada T0. Nah, cuma T0-nya itu sembarang dia itu. Nah, karena T0 sembarang bisa disimpulkan kembali ft-nya itu kontinu untuk semua T ya. Oke, ini yang ini fungsi yang tadi. Ini tidak kontinu dia itu ya. Kenapa? Karena untuk T sama dengan 0,
T0 tidak sama dengan 1 ya, maka sama ya. Jadi kalau T0-nya tidak sama dengan 1, maka nilai limitnya sama seperti nilai fungsinya, ya FT0. Tapi kalau untuk T0 sama dengan 1 tidak sama dia itu. Jadi limit FT-nya itu sama dengan continue deh. Sorry. Ini ternyata continue ya. Padahal dia fungsi ini ya. Fungsi apa namanya dah? Fungsi piecewise ya, fungsi apa sepotong-sepotong. Ternyata dia continue ya. Jadi nilainya sama seperti nilai fungsinya. Nah, kecuali ini yang tadi digambar ini. Mana tadi gambar? Nah, ini gambarnya jelas ya. Ini tidak kontinu hanya di titik T sama dengan 0. Nah, ini kan tadi rumusnya sama ini. Kemudian turunan. Turunan didefinisikan sebagai limit seperti itu ya. Jadi F aksen sama dengan limit dari Ft min Ft0 per T min T0. Itu kalau definisi resmi turunan. Tapi cara menurunkan sebenarnya sama seperti yang di kalkulus gitu ya. Nah, ini ya, jadi kalau punya Ft sama dengan A plus B T plus CT kuadrat ya, kemudian pakai rumus limit yang tadi, rumus limit yang tadi diperolehlah turunannya itu sama dengan B plus 2 CT0 ya. Soalnya ini kalau diturunkan terhadap T ya, ini ada T-nya jadi hilang, kemudian ininya jadi B ya, ini turunkannya jadi C 2 CT ya, C2T ya. Kalau T-nya ini kan karena diturunkan terhadap T sama dengan 0 ya. Diperolehlah ini dia. Sehingga Ft mempunyai turunan di T0 dengan turunannya itu adalah F aksen T0 sama dengan B plus 2C T0. Padahal T0-nya sebenarnya sembarang ini ya, tidak. Berarti hasilnya dia bisa disimpulkan bahwa F aksen T sama dengan B plus 2C T. Nah, jadi Ft itu punya turunan kalau masing-masing komponennya itu punya turunan. Ya, jadi masing-masing. Jadi F1-nya punya turunan, F2-nya punya turunan, F3-nya juga punya turunan. Jika Ft mempunyai turunan pada interval I, maka F aksen juga mempunyai turunan vektor turunan selanjutnya dengan F aksen. Oke, ini masalah penotasian ya. Jadi satu aksen berarti turunan pertama, double aksen berarti turunan kedua. Oke, misalkan U-nya ini, kemudian diturunkan pertama, jadinya ini dia 3T plus 2 ya, I1 plus sin ini jadi cos ya, cos T. Kemudian yang ini tetap ET dia. Diturunkan lagi, ini jadi 6T, ininya hilang ya, 6T1, ini jadi min sin ya, ini jadi E pangkat T lagi ya, eksponen T. Diturunkan lagi, nah, sama seperti yang di kalkulus, makanya tidak perlu panjang lebarnya. X membangun lingkaran dengan jari-jari A. Turunan pertama dari X itu adalah garis singgung di lingkarannya yang tegak lurus terhadap tegak lurus dengan X ya. Di garis singgung yang tegak lurus dengan X. Karena X didotkan dengan X aksen itu sama dengan 0. Ini gambarnya. Jadi X-nya itu kurvanya itu berupa lingkaran ya. Tapi jangan dianggap sebagai X-nya itu lingkaran ya, maksudnya tegak lurus itu X-nya itu kalau dipandang sebagai titik ya. Jadi ini kan itu pun DX ini kan tegak lurusnya hanya pada titik X ini saja, vektor titik ini ya. Jadi dia maksudnya DX ini tegak lurus terhadap vektor X ini ya. Jika Ft mempunyai turunan di T0, maka Ft kontinu di T0. Oke, jadi kalau punya turunan dia pasti kontinu. Rumus turunan, oke sama seperti yang di mana di limit itu ya. Jadi ke A plus U tinggal masing-masing diturunkan ya. Jadi turunan dari A plus U. U plus V itu masing-masing diturunkan ya. Terus ini kalau parsial ini ya. Jadi kalau HU ya ini sama seperti yang di kalkulus. Dot product juga ada parsialnya ini ya, dot product. Cross product juga ada parsialnya, berlaku parsial ini. Oke.
Ini juga turun rantai ya, turunan rantai ya. Jadi kalau U diturunkan terhadap theta itu nanti bisa diturunkan satu-satu, U diturunkan terhadap T terlebih dahulu, T diturunkan terhadap theta ya. Jadi kalau U-nya ini fungsinya ini adalah fungsi komposisi. Sama seperti yang bagus. Contohnya ini diturunkan. Ini U-nya ini, terus T-nya theta-nya ini dia. Nah, minta diturunkan dia itu. Jadi mintanya U diturunkan terhadap theta. Nah, tapi padahal U-nya ini, theta-nya ini lain lagi. Padahal U-nya itu dalam T. Nah, makanya yang paling gampang U-nya diturunkan terhadap T, nanti T diturunkan terhadap theta. Kemudian saya punya U dot turunan dari U ya. Jadi U didotkan dengan turunan U. Ya, ini kan turunan U terhadap T, turunan pertama ini ya. Kemudian diturunkan lagi. Nah, maka hasilnya sama, saya tinggal dimasukkan masukkan ke rumus turunan parsialnya ya. Maka diperoleh yang kedua ini. Oke, kalau saya punya triple product ini ya, triple product dari U di triple product dengan turunan pertamanya dan turunan keduanya. Itu minta diturunkan lagi. Nah, maka jadinya triple product juga, jadi U triple turunan pertama kemudian turunan ketiga. Jika U adalah fungsi vektor satuan, maka turunannya tegak lurus terhadap U. Ya, seperti contoh yang lingkaran tadi ya. Jadi garis singgungnya itu tegak lurus terhadap X ya. Jadi turunan dari U itu pasti ortogonal ya. Ortogonal terhadap U. Oke, ini ada 2 pertanyaan ini. Ini coba sendiri sudah, dikerjakan sendiri. Jadi hitung limitnya ini. Kemudian tentukan apakah ini kontinu. Ya, cara menentukan kontinu terserah. Bisa dia apakah nilai limitnya sama seperti nilai fungsinya, atau tadi ada teorema itu kalau turunannya ada di T0 berarti dia kontinu di T0 ya. Terserah mau pakai yang mana. Silakan dikerjakan sendiri. Ada pertanyaan sampai sini? Dikerjakan, dimasukkan di mana, di resume. Tidak ada. Oke, kalau memang tidak ada, semoga bermanfaat. Untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah di screenshot ya. Stop share. Oke, saya tutup Zoom-nya. Terima kasih, Pak.